Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di acara orasi, obrolan berisi. Oke, baik. Saya akan sedikit berbincang, obrolan yang berisi dengan saudara kita, yaitu Ustadz Anis ya. Ustadz Anis. Beliau ini, alhamdulillah, beliau sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran sebanyak 30 juz ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, syukron, masya Allah ya. Masya Allah, friend. Masya Allah, hafalannya ya. Oke, baik. Sedikit bercerita Ustadz Anis. Ustadz Anis, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nikmal Anis Al-Huda. Saya sering kali dipanggil Anis. Umur saya sekarang 27 tahun. 27 tahun ya, alhamdulillah ya. Asal dari mana? Saya berasal dari wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Jember. Alhamdulillah dari Jember ya. Alhamdulillah Jember ya. Oke, langsung saja ya, tidak usah lama-lama. Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara orasi ini, obrolan berisi. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama tidak akan jauh, pertanyaannya dari hafalan Al-Quran, Ustadz. Ya. Baik. Oke, yang pertama adalah keinginan pertama untuk memutuskan menghafal Al-Quran. Oke. Keinginan pertama Ustadz nih untuk memutuskan menghafal Al-Quran itu bagaimana? Dari umur berapa? Bagaimana gitu untuk keinginan pertama itu? Silakan Ustadz. Baik, dulu saya pertama kali, sebenarnya hal ini baru saya ketahui ketika saya menjelang wisuda dulu, wisuda tahfiz artinya. Wisuda tahfiz itu. Nah, di situ saya mengetahui bahwa motivasi orang tua di sini kebetulan saya hanya single parent, hanya ada ibu. Waktu itu motivasi orang tua pertama kali menginginkan putranya menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah ketika ibu saya itu lagi hamil, dan beliau melihat ada kebetulan tetangga kita tuh, ada tetangga rumah, dia tiap jalan dia pasti mulutnya selalu kayak lagi ngobrol, padahal sebenarnya di sana murojaah tiap hari. Lalu dicari tuh, nah apa nih yang dibaca tiap hari, apakah sholawatan, wiritan atau gimana? Ternyata itu murojaah hafalan Al-Quran. Nah, dari situlah termotivasi orang tua ibu saya itu, sehingga anak saya harus jadi seorang hafal Al-Quran. Awalnya dari situ. Oh, masya Allah, luar biasa sekali ya, sangat inspiratif sekali. Oh, Ustadz, mohon maaf nih Ustadz, baik. Tadi Ustadz berbicara bahwa ibu single parent. Nah, itu karena apa Ustadz? Maksudnya memang Ustadz dari kecil termotivasi ya, ibu antum itu berarti sekaligus kepala keluarga. Itu bagaimana gimana Ustadz? Nah, jadinya ibu saya itu seorang TKW di beberapa pindah-pindah. Awal pernah di Singapura, Brunei, Hong Kong, pindah-pindah kayak gitu hanya demi untuk membiayai putra-putranya. Oh, putra-putranya? Kita hanya dua bersaudara. Alhamdulillah ya. Perjuangan seorang ibu tuh luar biasa ya. Luar biasa memang. Melihat tetangganya gitu ya, tetangganya setiap hari berjalan ya kan. Ternyata itu lagi murojaah gitu ya. Di dalam waktu masih dalam kandungan, ibu berdoa ya. Iya. Berdoa semoga anak yang ada di dalam kandungan ini menjadi seorang menghafal seperti tetangga itu. Alhamdulillah, luar biasa. Itu dari itu ya, keinginan pertama ya. Nah, keinginan awal dari orang tua. Karena berawal dari sebuah, memang harus diakui ketika anak kita masih kecil, di sana nggak bisa anak itu menentukan
dia ingin jadi ini, dia ingin jadi itu, tidak bisa. Karena eh, mungkin bisa ketika ada motivasi kuat, tetapi ketika anak kecil, dorongan orang tua untuk anaknya jadi apa itu lebih dianjurkan daripada kemauan anak kita, karena anak kita belum terlalu memahami apa yang dia inginkan. Benar, Seperti benar. itu. Nah kalau boleh tahu Ustadz, itu keinginan seorang ibu tuh luar biasa sekali Ustadz ya. Kalau boleh tahu Ustadz, untuk memutuskan untuk menghafal Quran itu umur berapa kira-kira? Karena saya berawal dari keterpaksaan, Awalnya berawal dari keterpaksaan, sehingga mau nggak mau kita dua bersaudara, saya kebetulan kembar, ya, kembar alhamdulillah. kita bersaudara mau nggak mau harus mengikuti kemauan orang tua, kemauan ibu tersebut. Ibu. Sehingga waktu itu kelas 1 SMP, Ya. saya masuk pesantren lalu memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Benar. Di situ. Berarti waktu itu pesantren khusus menghafal Quran ya? Apa gimana? Kalau boleh dibilang khusus, tidak khusus, karena di sana pun kita juga diwajibkan sekolah umumnya, juga diwajibkan belajar kitabnya, namanya pesantren seperti itu. Iya, tapi antum lebih memilih untuk memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu pun Alhamdulillah. karena keterpaksaan. Nah, oke, hafalan pertama Ustadz. Waktu itu hafalan pertama hafalan apa Ustadz? Surat apa atau Ya. juz berapa gitu? Juz 30 ya, lagi-lagi rata-rata secara umum menghafal juz 30. Karena apa? Juz 30 itu rata-rata surat pendek, dan menurut sebagian orang itu memudahkan seorang pemula untuk menghafal Al-Quran. Oh, ya, Masya Allah. Berarti pemula itu bagusnya dari juz. Juz 30, 30. karena masih pendek-pendek dan di sana mudah-mudah. Nah, ya pertama kali Ustadz juz 30 itu berapa bulan atau berapa tahun Ustadz untuk menghafalnya ya? Kita kalau nggak salah 1 bulan. Hafal 30. Juz 30. Masya Juz 30 Allah. ya, juz 30. Itu Masya Allah banget Ustadz. Awalnya tadi antum bilang dari keterpaksaan, tapi memang dari awal cerita tadi keinginan ibu benar-benar untuk menginginkan anaknya menjadi muhafiz atau penghafal Al-Quran. Benar-benar doa orang tua itu benar-benar Ustadz ya. Ya, betul. Izabah Masya Allah Ustadz. Luar biasa Ustadz ya. Dari ya terus ya Ustadz ya, dari ibu yang single parent masuk perjuangan ya untuk membiayai Ustadz gitu, anaknya gitu. Alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah. Sungguh sangat inspiratif ya. Semoga kisah ini mendapatkan hikmah untuk teman-teman ya. Amin, amin, amin. Karena saya pribadi pun Ustadz, alhamdulillah saya udah punya anak Ustadz. Anak saya pengen banget Ustadz. Keinginan saya dari sekarang Ustadz, pengen banget dari lahir, dari kandungan, moga anak saya jadi penghafal Al-Quran gitu. Amin, amin. Doanya Ustadz. Oke. Hanya bermodalkan keinginan orang tua untuk anaknya menghafal, itu saya kira tidak cukup ketika tidak dibarengi dengan action. Contohnya Ustadz? Kebanyakan beberapa orang tua hanya menginginkan anaknya untuk menghafal, tapi mereka tidak mau mengiringi, tidak mau mendukung. Mungkin mendukung ada, tapi tidak mau totalitas. Oh benar, jadi intinya tidak harus serta-merta dengan niat doang Ustadz ya? Nggak bisa. Harus dengan totalitas. Benar-benar terjun ke dunia itu, sehingga si anak bisa benar-benar di jalan yang benar. Karena ketika orang tua hanya ingin dan si anak merasa terpaksa, kemudian orang tua diem aja tanpa mendorong, tanpa mendorong ke sana, itu rata-rata stagnan, nggak mungkin sampai selesai. Seperti itu. Apalagi godaan sekarang ya, anak zaman sekarang itu gadget, game ya, itu godaan yang paling besar adalah itu Ustadz ya. Maka peran orang tua di sana, peran totalitas orang tua sangat dibutuhkan.
Alhamdulillah, masya Allah Ustaz. Luar biasa Ustaz ya. Itu ya pengalaman pertama Ustaz ya, Ya. dari umur SMP itu ya. SMP. Maksudnya dari umur SMP itu kisaran 13 tahun ya, alhamdulillah. 13. Oke Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Suka dan duka saat menghafal Al-Qur'an Ustaz. Dari umur SMP dari Nah, SMP ya. itu ya. Ketika menghafal, saya terbiasa dengan saudara kembar saya itu Saudara kembar ngapal juga? Mohon maaf. menghafal juga. Alhamdulillah, masya Allah. Kita lanjut. Awalnya itu ada semacam gengsi-gengsian. Kalau maksudnya gengsi-gengsian tuh begini, Pesaing ada juga. persaingan antara saya sama saudara kembar, sehingga ketika saudara saya itu nyampe jus lebih banyak, kita termotivasi tuh. Oh, dia kok udah nyampe jus itu, kok saya nggak bisa. Nah, kayak gitu. Dorongan itu suka suka dan duka ketika menghafal. Salah satunya yang paling saya ingat adalah momen itu. Kita sama-sama menghafal, tapi dia menghafal dengan caranya sendiri, saya pun menghafal dengan caranya saya tersendiri. Ketika melihat, oh dia setorannya udah lebih banyak, nah, itu maka saya termotivasi. Bahkan kita sampai bela-belain tuh menghafal di dalam lemari, sehingga Oh, di dalam lemari Ustaz? iya, Waktu di dalam pondok? lemari, waktu di pesantren itu. Ya Karena Allah, apa? terus? Karena dari saking tidak inginnya saingan kita melihat kita mengaji. Oh, jadi Karena tidak. ketika saingan kita itu mengaji, saya mau nggak mau harus ngaji juga nih. Iya. Makanya cara mengatasinya, kita terkadang di banyak momen itu ngajinya sembunyi-sembunyi. Bahkan di dalam lemari, di atas lemari pernah. Yang pasti bagaimana caranya saingan kita itu tidak melihat kita lagi mengaji. Allahu Rabbi. Jadi nggak pengen kesusul gitu Ustaz Ya, ya? pengennya Intinya gitu, pengen pengen- kesusul. Tapi pengen kesusul. bagus juga Ustaz kayak gitu Ustaz. Maksudnya ada manfaat. Jadi saingannya Dalam hal kebaikan. kebaikan. Ya Allah, Nah, Masya Allah banget Ustaz. Orang-orang penghafal Quran itu Insya Allah buat ladang pahala Iya, betul. ibu ya. Ah, Iya, alhamdulillah ya. Masya Allah Ustaz, suka dukanya Ustaz ya. Selain itu. sampai saya tadi dengar tuh Ustaz berbicara katanya sampai di atas lemari, di dalam lemari. Iya, itu. Masya Allah ya. Ya, Sangat dari inspiratif ya. pengennya- ya, timbulkan persaingan itu, misalkan dengan siapa gitu. Dengan teman. Bisa dengan teman, bisa dengan saudara. Oh, benar. Nah, seperti itu akan sangat membantu kita dalam menghafal. Benar, benar. Masya Allah luar biasa sekali Ustaz Anis ini ya. Sampai menghafal dalam lemari, di atas lemari. Kenapa? Biar tidak terlihat dengan teman lagi menghafal dengan teman, takutnya ketahuan hafalan saya sampai mana gitu ya. Iya, betul, Tapi sungguh luar biasa Ustaz, gitu ya. Dan terus Ustaz, ini langsung saja Ustaz, pesan nih Ustaz. Kita sekarang nih generasi milenial ya, generasi zaman now ya sekarang Iya, nih. iya. Nah, pesan untuk generasi milenial yang ingin menghafal Al-Quran, kiat-kiatnya bagaimana Ustaz? Untuk kalian yang ingin menghafal, untuk teman-teman, menghafal Quran adalah salah satu cara Islam untuk menjaga kitab sucinya. Nah, benar. Maka di generasi sekarang yang banyak orang semakin memanfaatkan gadget, memanfaatkan semua hingar-bingar game online gitu, alangkah baiknya kita untuk menghafal Quran. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran adalah sesuatu investasi kita untuk di akhirat nanti. Masya Allah, investasi di akhirat Ustaz ya. Lebih bagusnya berarti di handphone tuh, di handphone kan jangan install game kebanyakan. Nah, iya. Kalau mau install Al-Quran ada kan ya sekarang yang ataupun bagus. MP3 kayak gitu. Ya Allah, Masya Allah ya. Dan ingat, menghafal Al-Quran jangan hanya menghafal. Apa tuh? Yang paling penting tuh murojaah. Murojaah itu maksudnya apa Ustaz? Murojaah itu mengulang kembali hafalan yang telah kita hafal. Bener, karena manusia itu banyak lupanya Ustaz ya. Banyak rupanya. Karena banyak beberapa momen mereka hanya semangat menghafal, tapi untuk murojaah tidak ada semangat. Karena apa? Karena memang tantangan paling susah adalah memurojaah hafalan yang telah kita hafal daripada
menghafalnya. Menghafal itu mudah banget. Menghafal tuh mudah, Ustaz. Mudah banget. Berarti yang paling susah itu murojaah. mengulang kembali hafalan kita hafalan. tersebut. Masya Allah, friend. Jadi pesannya ya. Ya, jangan hanya menghafal tapi juga iringin dengan murojaah yang istiqomah. Masya Allah, istiqomah ya. Maksudnya dengan sungguh-sungguh, Ustaz ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah, Ustaz. Semoga ya kisah dari Ustadz Anis ini menginspirasi kita semua. Amin, amin. Beliau dari ibu yang single parent, maksudnya dengan sekaligus kepala keluarga, berjuang ya, karena Ustadz Anis kembar juga ya, saudara kembar. Alhamdulillah dua-duanya penghafal Al-Quran juga, semuanya alhamdulillah ya. Benar-benar berjuang dengan cara seperti itu karena tidak ada kendala, tidak ada apapun kalau seperti kita yang ada niat gitu saja. Ya, yang penting niat dulu ya. Tidak mungkin ada halangan ketika niat kita itu sangat kuat. Amin ya Allah, masya Allah, friend. Semoga kita semua, anak-anak kita nanti, generasi kita nanti, semoga pada I love Al-Quran Ustaz ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Karena itu sebagai investasi kata Ustaz tadi. Investasi akhirat. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz ya. Masya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Sama-sama. Semoga kisah dari Ustadz Anis ini menginspirasi kita semua, termasuk saya pun sangat tersentuh sekali dengan kisah Ustadz Anis tadi. Intinya lakukan apa yang kita inginkan, ya Ustaz ya. Lakukan apa yang kita inginkan ya. Tapi apa yang kita inginkan bukan hanya sekedar keinginan, tapi harus dengan perjuangan dan totalitas action atau aksi kita ya. Masya Allah, Ustadz Anis pesannya luar biasa. Oke friends, semoga bermanfaat. Next episode kita berbicara lagi ya, berbicara orasi, obrolan berisi. Semoga bermanfaat. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.